Salam damai sejahtera, sahabat sekalian, dimanapun kita berada. Mari kita panjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, di mana Ia akan melakukan segala cara untuk memanggil setiap orang dengan caranya yang ajaib. Pada kesempatan ini kita akan melihat bahwa seorang wanita muslimah, dia adalah berprofesi menjadi seorang guru, terlahir dalam keluarga yang begitu ketat dalam menjalankan imannya, agamanya sebagai seorang muslimah. Namun kita melihat bahwa Tuhan memanggil setiap orang dengan caranya sendiri. Kita tidak tahu Tuhan memanggil kita. Tuhan memproses setiap orang dengan caranya masing-masing. Sehingga di dalam video ini, seorang muslimah ini memberi kesaksian yang sangat luar biasa kepada kita, bahwasanya ia sudah disyahadatkan berulang kali ketika diketahui ia selalu bergaul dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak seiman dengannya, sehingga dia dianggap sudah tercela ataupun sudah ternoda menjadi seorang muslimah, seorang yang menganut agama Islam. Namun pada kesempatan ini kesaksiannya sangat indah dan sangat menarik bagi kita semua. Saya rindu teman-teman bisa mengikuti kesaksian ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Teman-teman pasti akan diberkati dan akan meneguhkan iman kita semua. Langsung aja kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Iis Iklima. Latar belakang saya dulu sebagai pemeluk Muslim, agama Muslim. Apa saya seorang ustadz, bisa disebut juga kiai, karena beliau punya jam terbang ceramah, mimpin sholat Jumat sudah di mana-mana, dan pemilik pendirian saya di Jakarta. Sebelumnya tidak pernah terfikirkan sekalipun saya akan percaya kepada Tuhan Yesus, karena balik lagi ke latar belakang saya yang sebelumnya, papa saya merupakan Islam garis keras bisa dibilang. Kenapa saya bisa bilang garis keras? Karena untuk berteman dengan teman saya yang beragama non-muslim pun itu dibatasi, bahkan hampir dilarang. Pernah seketika saya punya teman non-muslim, lalu papa bilang, coba jangan berteman sama yang Kristen gitu, takut kenapa-kenapa gitu kan. Lalu di sini saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa ketika saya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Awal cerita saya percaya sama Tuhan itu ketika saya menantang Tuhan. Cerita tentang menantang Tuhan itu bermula saat saya mengenal seseorang laki-laki, di mana saya mengenalnya lewat aplikasi TikTok dan tidak pernah terfikirkan sebelumnya untuk lebih ke arah dekat sama dia, karena ya namanya media sosial itu hanya sekedar batas saling mengagumi saja. Dan latar belakang saya juga pernah gagal dalam berumah tangga, jadi dimana satu saat saya menemukan satu kenyamanan sama dia, tetapi balik lagi karena saya Muslim dan dia Kristen, berpikir untuk melakukan debat. Sebelumnya bukan ke arah debat, lebih ke arah perbincangan santai saja. Akan tetapi selama 3 hari itu, di hari keduanya itu sudah mulai panas nih. Jadi dalam perdebatan kami itu, pertama itu kami membahas apa sih Al-Quran, apa sih Islam, apa sih Alkitab, dan siapa sih Tuhan Yesus itu.
Lalu kebesokannya itu di hari ketiga itu makin panas, tidak ada yang mau mengalah dari kami karena di dalam perdebatan tuh saya mengeluarkan apa yang saya ketahui dari selama 25 tahun saya beragama Muslim, dan dia juga mengeluarkan semua apa yang dia ketahui tentang Kristen. Di akhir perdebatan kami sama-sama mentok nih. Kami berdua berpikir tidak patut menghakimi Tuhan siapa yang benar dan Tuhan siapa yang salah. Lalu saat itu kami berdoanya seperti ini. Tuhan siapa yang benar, dia akan datang. Entah itu saya yang akan dijamah sama Tuhan Yesus, atau Rain yang akan diberi hidayah sama Tuhan saya saat itu. Amin. Dan dengan kesepakatan untuk tidak membahas lagi tentang agama, seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian saya langsung bermimpi. Jadi mimpi saya yang pertama itu saya berada di sebuah rumah sakit. Nah, di situ mama saya sakit. Lalu di samping mama saya itu ada seorang anak kecil. Dan lalu saya bilang sama papa saat itu, "Papa, tolong doakan anak kecil ini." Lalu papa doakan anak kecil ini dan anak kecil ini tidak sembuh. Lalu tiba-tiba anak kecil ini posisinya lagi bisa dibilang sekarat kan. Lalu anak kecil ini bangun dan anak kecil ini bilang, "Tolong taruh tangan kalian semua di atas kepala saya," gitu kan. Lalu kami semua yang berada di dalam ruangan itu taruh tangan kami semua di atas kepala anak kecil ini. Lalu puji Tuhan anak kecil ini langsung sembuh kan. Sudah, habis itu saya berjalan ke arah belakang rumah sakit seperti ke depan kamar mandi, ruangan kamar rumah sakit, saya berjalan ke belakang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki itu tinggi besar. Kenapa saya bisa bilang tinggi? Laki-laki itu bicara sama saya, dia bilang peluk aku. Lalu saya peluk, itu saya sekitar sepinggang laki-laki ini, dan saya pengen tahu nih, ini laki ke arah atas, itu tidak kelihatan wajahnya. Nah, di situ selesai saya peluk, tiba-tiba laki-laki ini menghilang, dan saya keluar ke arah belakang pintu kamar mandi rumah sakit ini. Saya keluar lewat pintu, saya buka, itu saya menemukan padang rumput, taman itu indah banget. Jadi rumput-rumputnya itu dan taman-tamannya itu tuh warnanya tuh saya nggak pernah lihat di dunia ini tuh. Jadi kalau bisa saya gambarkan itu, di mimpi saya itu warnanya itu putih, abu-abu, perak atau gimana. Itu kayak seperti film-film zaman dulu tuh modelnya seperti itu, tapi indah banget di sana tuh. Lalu saya berjalan di taman, saya menuju ke sebuah jembatan, dan di atas jembatan ini karena bagus banget taman ini, saya pengen foto. HP kan, berakhirlah mimpi saya karena kaget ini saya tidak bawa HP kan. Sudah, lalu besoknya saya cerita sama laki-laki ini, saya bilang saya mimpi seperti ini. Lalu laki-laki ini bilang, sudah, itu hanya mimpi biasa saja, tidak usah difikirkan. Lalu saya tidak memikirkan. Beberapa hari kemudian saya bermimpi lagi. Jadi saya bermimpi itu sebanyak 5 kali. Mimpi yang kedua itu karena saya tidak pernah bertemu nih sama laki-laki ini sebelumnya. Saya di Jakarta, dia ada di Papua. Lalu di dalam mimpi kedua itu saya berangkat menuju Papua tuh, ketemu laki-laki ini. Saya masuk menuju kamarnya. Jadi laki-laki ini ngontrak, kita sebut aja Rain, namanya Rain ini ngontrak di samping masjid. Karena Rain ini tidak mampu bayar, saya lalu dapat usir sama pemilik masjidnya ini, gitu kan. Pada saat itu saya berpikir, loh, bukannya seorang pemilik masjid ini
baik gitu kan, karena kan Islam itu mengajarkan tentang kebaikan gitu kan. Kenapa harus diusir cuma gara-gara tidak mau bayar gitu. Oh sudah, akhirnya karena kita yang tidak mampu bayar, kita turun, kita pergi ke bawah tangga. Nah, di bawah tangganya itu ada keluarganya Rain. Nah, pada saat itu saya tidak pernah dikenalin, belum dikenalin sama keluarganya Rain sama sekali. Tapi saya yakin kalau itu keluarganya Rin, karena saat itu keluarganya Rin itu bawa koper hitam dan dia bilang mau ikut saya ke Jakarta. Terus saya bilang, mau apa ikut saya ke Jakarta, saya nggak punya uang, saya bilang kan. Sudah di sini saja gitu kan, saya yang berangkat. Lalu saat itu ada seorang pilot, jadi mimpi saya kemudian ada seorang pilot lewat. Saya bilang, Bapak, saya bisa nggak ikut ke Jakarta gitu kan, saya tidak punya uang. Oh boleh, silakan Mbak, kata dia itu. Akhirnya saya naik sama seorang pilot ini menggunakan mobil itu menuju ke jalan gitu kan, tapi itu hanya berhenti di gang, depan gang. Nah, itu berakhirlah mimpi kedua saya itu. Balik lagi, besoknya saya cerita lagi sama laki-laki ini, si Rin ini. Lalu Rin bilang sama saya, sudah, itu hanya mimpi biasa saja. Itu kamu tidak perlu difikirkan gitu kan, tidak perlu pusing. Ya sudah, saya tidak terlalu memikirkan. Sampailah kepada mimpi ketiga. Ini beberapa hari kemudian. Jadi saya tepatnya lupa antara jarak mimpi pertama, mimpi kedua, dan mimpi ketiga. Tetapi tidak hari ini mimpi pertama, hari besok mimpi kedua, tidak. Itu lumayan sekitar 3 atau 4 harian. Lalu di mimpi ketiga ini di sebuah masjid itu untuk sholat berjamaah, dan saya masuk ke dalam barisan sholat, itu disebut dengan syaf sholat. Saya masuk di tengah-tengah masjid ini, di tengah-tengah kami ini ada seorang laki-laki seperti tim penilai. Jadi sebelum kita mulai sholat itu, laki-laki ini berbicara, kalian semua salah, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah, kayak gitu. Lalu karena kami bingung semua di situ, dan imam masjidnya pun, imam sholat kami itu, dia juga tidak jadi memimpin kami untuk sholat, dia mundur ke belakang, dan kami di saat itu tidak jadi sholat kan. Saya kaget bangun, lalu saya cerita sama Rin, saya bermimpi seperti ini. Saya marah, saya takut, karena di dalam Muslim mempunyai pemikiran, ini kenapa saya bisa bermimpi seperti ini? Itu murtad gitu kan. Lalu saat itu juga saya berpikir, kenapa saya bisa bermimpi gitu kan, bermimpi seperti ini? Apakah ada hubungannya dengan doa di awal saya bersama Rin tentang menantang Tuhan ini, atau hanya mimpi sebagai bunga tidur saja? Karena yang saya tahu saat itu tidak ada ilmu pasti yang bisa membuktikan kenapa manusia itu bisa bermimpi. Dan setahu saya juga mimpi itu terjadi ketika kita memikirkan hal tersebut sebelum tidur, makanya terjadilah mimpi gitu kan. Saya juga sempat berpikir, ini apakah karena saya terlalu sering berkomunikasi sama Rin, jadi saya bermimpi tentang hal-hal aneh seperti ini gitu kan. Saya takut di sana, saya bilang, mari sudah kita stop, kita break, dengan maksud saya ingin menguji tentang mimpi saya ini gitu kan. Kenapa saya bisa bermimpi seperti ini sebanyak 3 kali. Oke, kami sepakati untuk break itu kira-kira sekitar 1 mingguan. Ini di mimpi keempat ini yang menjadikan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di mimpi keempat ini saya diajak sama Rin itu ke sebuah rumah. Kami masuk dan Rin bilang, kenalin gitu kan, perkenalkan, ini Tuhan Yesus, kata dia. Di situ saya kaget kan. Saya kaget, lalu Tuhan Yesus namanya perkenalan kan, Tuhan Yesus ulurkan tangannya ke saya, dan saya rada kayak melihat
apaan sih gitu kan. Kata orang Betawi kan, lu Tuhan gua gitu kan. Lalu tapi karena Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangannya, saya jabat tangan Tuhan kan saat itu. Saya jabat tangan Tuhan. Itu saudara-saudara, di situ saya merasakan hal yang belum pernah saya rasakan. Jadi ketika jabat tangan Tuhan Yesus tuh saya ngerasain hati tenang, damai, sedih, suka, duka. Jadi campur aduk tuh, saya nggak ngerti apa yang saya rasain saat itu tuh. Jadi semua bercampur di dalam hati, entah itu karena apa namanya, ini Tuhannya Rin gitu kan, makanya saya menangis. Sana saya ketika jabat tangan Tuhan saya menangis karena saya berpikiran ini Tuhan, bukan Tuhan saya gitu, Tuhannya Rin. Lalu Tuhan melepaskan tangannya, saya mundur ke belakang, lalu Tuhan Yesus menatap saya. Itu saya melihat wajah Tuhan Yesus tuh, tapi sebentar kan, sebelumnya saya amat jarang untuk melihat bentuk poster apa, gambar wajah Tuhan Yesus yang kita kenalkan. Pernah sesekali, cuma hanya kayak scroll, jadi ya kalau lewat scroll gitu, jadi tidak terlalu membekas di dalam otak gitu kan. Lalu di dalam mimpi saya itu wajah Tuhan Yesus tuh hidungnya mancung, putih, rambutnya ikal sebahu tuh agak-agak pirang gitu kan. Itu karena Tuhan duduk di atas kursi. Jadi di mimpi saya itu Tuhan tinggi gitu kan, tinggi. Jadi kenapa saya bilang tinggi, karena duduknya itu rada bungkuk gitu kan, kayak seorang raja-raja tuh. Itu benar-benar indah banget. Itu tidak ada kata yang bisa menggambarkan keindahan Tuhan yang saya lihat di mimpi saya yang keempat ini. Tuhan senyum dengan mata berkaca-kaca melihat saya. Lalu saya diajak sama Tuhan itu ke arah jendela. Jadi posisinya rumah ini ternyata pas saya lihat ke arah luar jendela itu di pinggir jalan raya besar. Lalu kami melihat sekelompok orang, itu sekelompok muslim gitu kan. Kenapa saya bisa bilang muslim? Muslim karena kelompok ini tuh memakai peci gitu kan. Lalu Tuhan Yesus berkata saat itu sama saya, katanya itu salah, mereka salah. Saya tidak tanya kenapa salah. Gak lama kemudian lewatlah wanita, dan tapi di saat mimpi tuh saya nggak kenal gitu wanita itu siapa. Tapi saya yakin ini nih wanita berada di lingkungan di mana saya tinggal dan saya kenal, tapi untuk wajah mukanya saya nggak tahu itu siapa gitu. Tapi saya yakin saya kenal dia dan dia kenal saya gitu. Lalu dia melihat saya bersama Tuhan Yesus kan, saya panik, saya kaget, saya langsung palingkan wajah saya ke sisi jendela tuh. Lalu tapi dalam hati saya bilang, kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus takut? Sedangkan di samping saya ini ada seseorang yang berpakaian sama seperti saya. Saat itu saya pakai pakaian baju putih-putih gitu kan, bukan karena ini Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen jadi saya berani, bukan. Tapi karena kami memakai pakaian sama gitu kan. Secara logika ketika kita memakai barang yang sama kita pede kan gitu. Jadi saya lihatkan wajah saya ke wanita ini, lalu wanita ini kayak melihat saya tuh kayak kayak gitu kan, kayak melihat sinis gitu kan. Sudah selesai, lalu karena saya suka kopi saat itu, saya bilang sama Tuhan Yesus, saya mau buat kopi, saya bilang. So mau buat gitu kan. Sudah saya buat, lalu saya buat 2 gelas tuh, satu untuk saya, satu untuk Tuhan Yesus tuh. Lalu saya buat kopi, terus saya minum kopi. Nah, di meja ini, di dapur ini, itu ada
beberapa roti, saudara-saudara. Dan roti ini tuh, anehnya roti ini tuh kayak roti buluk gitu kan, roti buluk gimana sih, roti yang udah hijau-hijau gitu kan. Tapi itu enak banget dimakan tuh. Saya minum kopi tuh sambil makan roti tuh, rotinya habis. Tapi kopi yang saya minum itu hanya setengah gelas. Ketika saya melihat Tuhan Yesus berjalan ke arah ruang tamu, itu setelah selesai makan dan minum kopi ini, saya langsung menuju ruang tamu. Tuhan Yesus duduk. Nah, ketika Tuhan Yesus mau minum kopinya ini, itu berubah jadi mantan mertua saya. Sudah diminum, terus berubah lagi jadi Tuhan Yesus, berubah lagi jadi mantan mertua saya, berubah lagi jadi Tuhan Yesus. Lalu nggak lama kemudian datanglah mantan suami saya. Nah, berakhir mimpi keempat saya sampai situ, saya kaget, saya bangun, saya langsung cerita gitu kan, cerita sama Rain, saya mimpi seperti ini. Lalu Rain bilang sama saya, selamat sayang katanya, Tuhanku sudah datang, Tuhan Yesus sudah datang, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Itu saya langsung nangis, nggak tahu itu air mata ngalir gitu aja. Ketika Tuhan menjabat tangan saya tuh, saya ngerasain hal yang nggak pernah saya rasain tuh, makanya saya nangis gitu kan. Lalu ada satu keraguan atau ketakutan di mana nggak mungkin gitu kan. Saya bilang sama Rain saat itu, sebelumnya Rain bilang sama saya, Tuhan sudah memilih kamu. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih katanya gitu kan. Lalu saya bilang sama Rain seperti ini, oke, kalau memang seperti itu, saya buat perjanjian sama dia, jangan pernah doktrin saya tentang apapun itu, tentang siapa Tuhan Yesus, apa itu Kristen, apa itu isi Alkitab, pokoknya jangan pernah doktrin saya tentang apapun tentang kekristenan gitu kan. Kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih saya, Tuhan Yesus beneran jamah saya gitu kan. Lalu kata dia oke gitu kan, tetapi kecuali ketika saya bertanya gitu kan, barulah Rain ini menjawab. Kesepakatan kami sampai sana, selesai. Lalu saya cari saat itu. Satu hal pertama yang saya cari itu arti kata Tritunggal. Yang saya dapatkan di Google saat itu, arti kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman atau firman Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus itu roh kebenaran. Nah, satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan, saudara-saudara, ketika Roh Kudus sudah ada di hati kita, ketika Tuhan Yesus sudah jamah kita, itu kita otomatis mengerti apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Langsung saat itu saya mengerti dengan hati dan pikiran, tidak sebelumnya itu, atau ketika Tuhan Yesus belum jamah saya, yang saya tahu itu Tuhan yang orang Kristen tuh ada 3 gitu. Dan Tuhan itu punya anak gitu kan, maksudnya dalam arti beranak diperanakan itu. Tetapi ketika Roh Kudus sudah ada di hati dan saya sudah bermimpi yang keempat ini, itu entah kenapa saya langsung mengerti, oh iya, jadi Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman atau firman Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus itu roh kebenaran. Itu saya langsung mengerti. Itulah satu hal pelajaran terbesar yang saya dapat. Sudah langsung saya cari-cari tahu sedikit tentang Kristen, dan ada di mana saya mencari tahu tentang apa sih sebenarnya arti mimpi bertemu Tuhan itu menurut versi Islam dan versi Kristen. Jadi tidak hanya mencari tahu dari sisi kekristenan saja, tetapi juga mencari tahu dari sisi Islam gitu kan. Seiring berjalannya waktu, masih dalam hati menyangkal dan takut. Itu mimpi yang terakhir saya itu, mimpi yang kelima. Saya itu habis beres-beres rumah, dan itu posisinya habis sholat asar jam 3-an. Lalu saya ketiduran, capek,
Nah itu saya bermimpi, saya berada di sebuah ruangan putih, itu tiba-tiba kayak Tuhan Yesus datang kayak celing gitu kan, celing datang di hadapan saya itu dengan jubahnya dan itu tidak bisa dibilang dengan kata-kata tuh sinarnya. Tuhan, terus habis itu Tuhan Yesus cuma senyum sama saya, sudah habis itu hilang gitu kan, hilang. Saya kaget bangun. Itu semenjak mimpi terakhir ini saya memutuskan untuk mencari gereja. Jadi gereja yang pertama saya cari itu saya datang gereja KBP di daerah Condet karena berlokasi dekat dengan kampus saya kan, dan saya cuma tahu itu gereja terdekat. Lalu saya datang, singkatnya saya datang bersama anak saya pakai motor, pakai jilbab, saat masih pakai jilbab. Saya datang, nah ternyata gereja tutup kan saat itu, tapi ada seorang penjaga gereja. Saya tanya kan, di mana rumah pendeta? Terus kata dia, iya Mbak, ada apa? Kata beliau, ada apa Mbak? Tidak, saya pengen ketemu aja sama pendeta gitu kan. Karena sebelumnya itu saya sudah bertanya sama Rin, dan Rin bilang di mana ada gereja dan tidak jauh itu pasti ada rumah seorang pendeta gitu. Maksud dan tujuan saya untuk mencari gereja itu untuk bertemu dengan seorang pendeta dan mendapatkan jawaban tentang apa arti mimpi saya ini. Lalu saya datang ke situ kan sama beliau, terus beliau tetap kekeh tanya, iya ada perlu apa Mbak gitu kan. Mungkin beliau juga takut kali ya saudara-saudara, karena sebelumnya itu ada kasus bom bunuh diri itu di Makassar gitu kan. Ini ngapain nih ibu-ibu bawa anak berjilbab ke gereja gitu kan, lagi mau ketemu sama pendeta, mungkin dia takut juga kan. Terus saya bilang, saya bermimpi Tuhan Yesus gitu. Terus, oh ya tunggu sebentar Mbak gitu, itu rumah pendetanya gitu kan, tunggu sebentar ya saya panggilin kata dia gitu kan, Mbak tunggu sebentar. Akhirnya beliau pergi ke rumah pendetanya dan saya tunggu beberapa saat, tidak lama beliau datang sendiri. Saya dibukakan pintu gerbang gereja, saya disuruh masuk, motor saya masukin. Lalu kami berbincang-bincang itu sekitar 10 menit dan kemudian beliau berkata seperti ini, Mbak, rambut boleh sama hitam gitu kan. Pendeta, tetapi tidak semua pendeta itu percaya dengan hal seperti ini. Oh, jadi saya saat itu tahu saya ini ditolak secara halus gitu. Oh ya, tidak apa-apa gitu. Tapi ada satu pelajaran terbesar lagi yang saya dapatkan. Saya tidak kecewa ketika saya ditolak sama pendeta ini. Karena saya berpikir ternyata menjadi seorang Kristen itu tidak semudah apa yang kita pikirkan gitu kan. Karena banyak Muslim di luar sana tuh bilang, lu pindah Kristen dapat apa gitu kan, dapat berapa duit lu, atau lu dapat sebungkus sekardus karton Indomie kayak itu tuh kata sebelah siapa ya Waloni kah gitu kan. Enggak sayang, ternyata Tuhan Yesus tahu menjadi seorang Kristen itu tidak semudah yang difikirkan gitu. Itu satu pelajaran lagi terbesar yang saya dapatkan. Dan saya makin penasaran gitu kan, kenapa seperti itu. Sudah, lalu saya melihat ke arah gerbang gereja, pintu gereja, dan entah kenapa saya pengen masuk gitu kan. Saya pengen masuk ke dalam gereja itu. Saya minta izin saat itu sama beliau, saya bilang, Bapak, saya pengen masuk boleh gitu. Terus beliau bilang gini, Mbak, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan hati saya tidak mungkin mengizinkan Mbak untuk masuk ke dalam gereja gitu. Karena balik lagi mungkin takut saya pakai jilbab dan bawa anak gitu. Oh ya sudah gitu. Boleh. Gitu. Ya sudah, beliau bukakan pintu gerejanya. Saya masuk, itu satu langkah pertama kaki saya menginjakkan gereja, ke dalam gereja itu,
Saya menangis. Saya menangis parah, menangis hancur seperti anak kecil. Saya masuk, itu pertama kalinya saya selama 25 tahun. Itu saya menginjakan gereja HKBP di Condet tuh. Saya menangis, hal pertama yang saya cari adalah saya pengen banget melihat salib saat itu. Karena bangunan gereja HKBP ini altarnya itu tinggi dan bawahnya itu landai, kan depannya itu rada landai, dan saya nggak tahu nih posisi salib ada di mana. Saya jalan ke dalam terus, ternyata ada di ujung kan, di atas gitu. Saya ketika melihat salib tuh saya menangis, saudara-saudara, benar-benar nangis. Apa bisa dibilang tuh menangis seperti anak kecil gitu kan, hancur kayak orang kesurupan. Lalu saya bilang sama siapa beliau, saya bilang, Bapak bisa nggak tolong tinggalin saya sebentar. Terus iya bisa Mbak, gitu ya. Akhirnya beliau keluar. Saya ingat mimpi saya keempat itu ketika saya jabat tangan Tuhan, itu balik lagi apa yang saya rasakan di dalam gereja ini itu sama seperti apa yang saya rasakan ketika mimpi keempat ketika jabat tangan Tuhan itu. Makanya saya menangis parah. Sudah selesai, lalu saya panggil beliau, saya bilang, saya minta untuk dibantu berdoa, karena saya tidak tahu cara berdoa orang Kristen itu seperti apa kan. Saat itu beliau bilang, oh sudah Mbak gitu. Jadi beliau duduk di depan saya dan saya di belakangnya. Yang saya ingat saat itu beliau berdoa tentang terima kasih Tuhan, Engkau telah menemukan apa sih, tentang anak domba yang hilang, seperti itu. Yang saya ingat tuh seperti itu. Lalu selesai berdoa, saya mengucapkan terima kasih, saya izin pamit sama beliau. Saya cerita sama Rin tentang apa yang saya alami di HKBP ini. Lalu Rin balik tanya ke saya, kamu kecewa gitu kan? Terus kamu kecewa nggak ditolak sama pendetanya gitu kan? Terus saya bilang balik lagi, saya nggak kecewa sama sekali. Justru saya makin penasaran kenapa saya bisa ditolak sama seorang pendeta. Padahal ketika ada seseorang yang masuk dari agama apapun gitu kan, ketika mau masuk ke dalam Muslim, itu sangat disambut baik gitu kan sama para ustadz gitu. Tapi kenapa giliran saya itu ditolak? Kenapa bisa gitu kan? Oh ya sudah, bagus kata dia kalau nggak kecewa. Lalu beberapa hari kemudian saya masih penasaran gitu kan. Saya pengen bertemu sama seorang pendeta. Saya ingin berbincang gitu kan. Kenapa saya bisa bermimpi seperti ini? Gereja-gereja yang ada di Jakarta. Saat itu karena pandemi COVID kan, jadi ada gereja yang benar-benar tutup, ada yang buka dengan jam-jam tertentu. Dan saat itu saya mendapatkan GBI Tamini Square. Itu di sana mempunyai jam ibadah itu jam 8, jam 10, dan jam 2 siang. Jadi saya berpikir saat itu saya mengambil jam ibadah itu jam 10. Gitu kan. Lalu sebelum saya pergi ke gereja, sebelum hari Minggu nih, saya berdoa gitu kan. Atau menantang, balik lagi, kalau menantang tuh kayak kasar. Saya bukan menantang, kayak Tuhan kalau memang kau tunjukkan jalan ke gereja GBI ini, Tuhan kalau memang ini yang kau berikan jalan untuk saya menemukan apa yang saya cari, Tuhan permudahkan untuk keluar rumah itu termasuk susah kalau saya tuh. Jadi di samping saya punya anak kecil kan, dan keluar itu sering ditanya gitu mau kemana gitu kan, takut nggak bisa keluar gitu kan pagi-pagi. Lalu tibalah hari Minggu pagi nih saya bangun, lalu sekitar jam 9:30-10-an kan, karena nggak terlalu jauh itu dari rumah saya jaraknya, hanya naik motor sekitar 15 menit saja. Saya turun ke bawah, nah puji Tuhan itu anak saya itu belum bangun saat itu. Lalu saya turun ke bawah, saya keluarin motor kan, saya buka gerbang, itu orang tua saya nggak nanya sama sekali kan mau kemana. Jadi tiba-tiba tuh jalan kling gitu kan, tiba-tiba jalan lancar banget. Dan
tanpa disangka saya sudah sampai di parkiran basement mall. Jadi gereja GBI Tamini Square ini terletak di paling atas gitu kan, paling atas di atas mall. Saya juga pilih itu karena takut juga gitu kan. Kalau suatu saat ada orang yang lihat saya ke dalam masuk ke gereja gitu kan, kenapa saya pilih mall kan? Karena kan biar orang tidak terlalu curiga gitu. Lalu saya sampai ke parkiran basement mall, saya buka jilbab saya pergi ke kamar mandi untuk beres-beres rambut, rapi-rapi diri, lalu saya naik ke atas. Itu sebelum saya sampai itu sudah terdengar suara musik gitu kan, suara musik dari gereja tersebut. Lalu saya datang ke depan gereja, penjaga gerejanya tanya gitu kan, iya mbak gitu kan, kenapa gitu. Saya bilang saya mau beribadah. Terus kata masnya apa namanya, iya mbak dari mana gitu kan, rumah mbak di mana, gini. Saya jawab. Di saat itu saya tidak bilang latar belakang saya itu seorang muslim, karena balik lagi saya takut ditolak gitu kan. Terus nggak boleh, istilahnya nggak boleh masuk nih sama penjaganya ini karena apa namanya kuota gitu kan. Dan dia sebelumnya bertanya kayak, mbak udah daftar gitu kan. Terus saya bilang memang ibadah itu harus daftar gitu kan, harus daftar kan ya, karena pandemi COVID jadi kita membatasi kuota jemaat untuk beribadah. Terus saat itu lalu istilahnya saya tidak diizinkan untuk masuk dengan rasa sedih gitu kan di hati. Tiba-tiba ada seorang laki-laki nyamperin saya kan, kenapa ini gitu kan, nyamperin kami, kenapa, ada apa? Terus entah kenapa bibir saya mengucap, saya muslim, saya pengen masuk ke dalam, saya pengen beribadah. Terus oh ya masuk silakan. Itu saya langsung menangis, di situ saya langsung meneteskan air mata, terima kasih Tuhan gitu. Maksudnya ada satu kerinduan berat, entah kenapa ada satu kerinduan berat yang saya pengen masuk gitu ke dalam gereja. Jadi saya menangis kan. Lalu saya dikasih face shield karena saya tidak tahu apa sih protokol kesehatan apa sih beribadah di gereja tersebut tuh harus pakai face shield. Saya hanya menggunakan masker kan. Saya dikasih face shield dan saya masuk ke dalam gereja, saya duduk di paling belakang dan itu di depan pintu keluar masuk. Sudah saya duduk di situ lalu mendengar lagu-lagu rohani itu. Pertama kalinya saya tersentuh sama lagu rohani itu di GBI Tamini Square. Lalu sudah habis itu tidak lama kemudian selesai lagu-lagu rohani, seorang pendeta itu berkhotbah domba yang hilang gitu kan. Saya kaget gitu kan. Ternyata apa sih namanya, tanpa saya bertanya pada seorang pendeta, saya menemukan jawaban apa yang saya cari. Pendeta berkhotbah tentang anak domba yang hilang. Lalu pelayan kakak Agi, pelayan gereja itu nyamperin saya. Dia bilang, mbak, selesai ibadah jangan kemana-mana dulu ya, kita berbincang-bincang dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu di ruang sekretariat gitu kan. Oh ya sudah mbak gitu kan. Lalu selesai, saya dipanggil, saya diajak ke ruang sekretariat. Di sana kami berempat, itu ada saya, ada kakak Gi, kakak Nomi, dan satu laki-laki. Itu saya diajak berbicara, kenapa mbak bisa sampai sini gitu kan. Saya ceritakan tentang apa yang selesai saya bercerita. Lalu kakak Gi bilang, kenapa saya tidak banyak bicara di awal, karena saya pengen tahu nih mimpi mbak itu seperti apa, karena bukan hanya 1-2 orang yang datang ke sini dengan mimpi. Tidak semua mimpi itu merupakan mimpi Tuhan, itu benar-benar Tuhan Yesus katanya. Jadi ketika yang beliau kakak Gi bilang, ketika
di mimpi itu Tuhan Yesus bilang, "Ayo ikut aku," atau "Ayo menjadi Kristen," gitu. Itu sudah dipastikan itu bukan Tuhan Yesus, gitu kan. Karena Tuhan Yesus itu tidak memaksa seseorang untuk mengikutinya. Dan Kak Kagi bilang, yang ada di mimpi saya itu benar Tuhan Yesus, karena di mimpi saya pun Tuhan Yesus itu hanya berbicara seperti, "Peluk aku, itu salah," gitu kan. "Kalian semua salah, kalian harus mundur 6 langkah," gitu-gitu. Cuma hanya itu saja. Sudah, lalu Kak Kagi bilang juga mimpi saya itu tentang Tuhan itu 3 kali, itu merupakan arti kata Tritunggal itu sendiri kan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus lalu Kak Kagi cerita tentang kenapa sih Tuhan Yesus itu disalib, gitu kan, untuk menebus dosa manusia, gitu kan, untuk menggenapi firman Tuhan, kayak gitu. Karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus kepada kita semua, makanya Tuhan Yesus harus disalib. Nah, saat itu saya berpikir, saya punya pemikiran, saya teringat dengan mimpi saya ketika saya jabat tangan Tuhan. Oh, ternyata kenapa saya menangis saat itu ketika jabat tangan Tuhan itu, saya merasakan perasaan suka, duka, itu karena saya merasakan Tuhan sangat sayang sama kita semua, sehingga Tuhan tuh mau disalib gitu. Dan dukanya itu karena Tuhan itu sebagai manusia, maksudnya kan Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan ketika dukanya itu dia harus terpisah dari roh Allah itu sendiri. Jadi bukan karena menangis itu, ternyata bukan karena menangis ini Tuhan nyariin, bukan. Karena Tuhan mau saya merasakan apa yang Tuhan rasakan ketika ketika Tuhan Yesus itu disalib. Sudah saat itu, ketika saya berpikir seperti itu, oh ternyata saya menangis karena ini. Lalu cerita, singkatnya Kak Kagi bilang sama saya, "Mbak, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat," gitu. Saya bilang, "Iya, saya siap." Lalu kata Kak Kagi, "Ayo Bapak tolong doakan," kata dia. Saya kaget gitu kan. Saya kaget, tolong doakan. Ternyata saudara-saudara, laki-laki yang bersama kami ini adalah seorang pendeta. Dan saya kaget gitu kan, karena ternyata pendeta GB itu masih muda-muda gitu. Saya pikir sama seperti Kakak gini, kayak pelayan gitu kan. Terus kata Kaki, "Iya Mbak, ini tuh Bapak Lukman ini seorang pendeta." Itu kebaikan Tuhan tanpa saya sekali lagi tanpa saya dengan sengaja gitu, dengan sengaja ingin bercerita tentang apa yang saya alami kepada pendeta. Tapi Tuhan sungguh baik, secara tidak sengaja seorang pendeta juga mendengarkan tentang mimpi saya ini. Lalu kita Lukman saat itu doakan saya. Jadi saya disuruh pegang tangan kiri saya di dada dan tangan kanan saya seperti ini. Itu istilahnya doa pertobatan. Kakak Gi di belakang saya, Kakak Nomi di depan. Itu berbahasa roh. Jadi intinya Bapak Lukman ini suruh saya untuk mengikuti apa yang Bapak Lukman ini ucapkan saat itu. Dan Bapak Lukman taruh tangannya di atas kepala saya. Di situ ketika Bapak Lukman taruh tangannya di atas kepala saya, itu saya langsung teringat dengan mimpi pertama saya tentang anak kecil ini. Jadi, oh ternyata orang Kristen ini berdoa dengan tumpang tangan di atas kepala seperti ini gitu. Akhirnya saya mengerti. Balik lagi saya disuruh mengucapkan apa yang Bapak Lukman ucapkan, Bapak Pendeta Lukman ucapkan saat itu saya tidak masuk akal. Itu posisinya kan saya habis nangis, bener-bener nangis besar gitu kan, nangis yang parah, jadi sehingga
konsentrasi saya juga bisa dikatakan berkurang. Dan Kakak Nomi pun dan Kakak Gi itu mereka berbahasa roh kan di saat Bapak Lukman berdoa kepada saya dan saya disuruh mengucapkan itu. Itu ada satu hal yang tidak masuk di akal tuh. Jadi seakan tuh lidah dan bibir saya itu tahu apa yang saya mau ucapkan gitu kan. Jadi ketika sehabis menangis konsentrasi berkurang, logikanya ketika kita habis menangis dan konsentrasi berkurang, apalagi Kakak Gi dan Kakak Nomi itu berbahasa roh di depan dan belakang saya, itu sangat tidak mungkin saya bisa mengikuti apa yang Bapak Lukman ucapkan secara cepat. Bibir sama lidah saya tuh seakan tuh tahu apa yang saya mau ucapkan. Bahkan sebelum Bapak Pendeta Lukman ini selesai mengucapkan itu, bahkan saya sudah mengulang kembali apa yang beliau ucapkan itu. Haleluya, itu saya tidak tahu itu kejadian aneh apa ya, di luar logika saya saat itu kan. Dan bahasa roh pun itu saya sudah sempat dengar dari Rain, dan maksudnya saya tidak begitu kaget kan, tidak terlalu ambil ke arah ke sana, tidak fokus ke arah sana, tapi memang suaranya itu rada besar gitu kan. Maksudnya ke arah tidak mungkin saya bisa mengucapkan kembali seperti lancar seperti itu. Lalu ada satu kejadian di mana Kakak Gi ini di belakang saya itu berbahasa roh saat itu bilang cabut ras Muhammad itu. Hati saya benar-benar sakit, jarum, pisau atau apa itu, sakit seperti mau mati itu. Makin kencang saya bilang sakit, makin kencang pula itu Kakak Gi bilang cabut ras Muhammad, tambah sakit. Tiba-tiba sudah selesai gitu kan, sudah amin selesai. Kakak Gi bilang baik Lima, ini kamu harus ikut doa pelepasan gitu kan. Ini kayaknya di hati Mbak ini kayak ada satu hal yang mengganjal kah atau gimana, itu harus ikut doa pelepasan. Dijelasin kan apa itu doa pelepasan itu sendiri. Lalu ya sudah gitu kan, untuk doa pelepasan hari Sabtu ya sudah. Akhirnya saya dan Kakak Gi itu tukeran nomor. Lalu saya pulang ke rumah. Itu singkat ceritanya sampailah di mana hari Sabtu nih. Sampai di mana hari Sabtu itu saya bukan berdoa, hati diri saya bilang, ih jangan sekarang Ki gitu kan, jangan sekarang untuk ke gereja gitu kan, karena yang saya tahu orang Kristen itu ke gereja itu apa sih, harus bawa uang gitu kan, kayak uang persembahan itu gitu kan, uang persembahan. Duh, saya nggak punya uang, balik lagi kan saya cuma hanya kuliah saat itu dan saya tidak bekerja, saya nggak punya uang. Saya bilang jangan sekarang Ki, jangan hubungin gitu kan, dalam hati itu bicara seperti itu. Lalu benar Kakak Gi nggak hubungin. Nah, tibalah beberapa hari kemudian tuh, tiba hari Selasa itu kebetulan nih saya ada uang itu sekitar 15.000. Saya langsung hubungin Kakak Gi, saya bilang shalom Kakak, saya bilang kan, Kakak bagaimana nih dengan doa pelepasan, saya bilang. Lalu Kakak Gi bilang sama saya saat itu, oh Mbak maaf kata dia, saya lupa kasih tahu Mbak, kata dia. Itu Bapak Lukman yang doakan Mbak saat itu, Bapak Pendeta Lukman yang doakan Mbak saat itu positif COVID-19. Aku bilang iya Mbak, saya lupa, ini saya aja baru cek COVID gitu kan, cek tes COVID di klinik dan puji Tuhan hasilnya negatif. Saya langsung ngerasa apa ya, di dalam hati tuh kayak, ini sebenarnya Tuhan yang baru saya terima ini benar-benar Tuhan, benar-benar emang Tuhan yang benar apa enggak sih gitu kan. Apa sih, saya tuh baru terima Tuhan Yesus gitu, kenapa dikasih cobaan yang begini berat? Ini bukan hal yang main-main ini, karena walau bagaimanapun saya ada kontak langsung kan sama Bapak Lukman, Bapak Pendeta Lukman tuh taruh tangannya di atas kepala saya kan, walau dengan menggunakan protokol kesehatan, pakai face shield juga saat itu. Cuma ada satu ketakutan yang saya bilang cukup amat cukup amat parah gitu kan, karena saya juga punya anak kecil. Jadi
saya sedikit ragu saat itu karena setiap maghrib itu kami ngaji dan turun ke bawah, lalu saya turun ke bawah. Saya bilang saat itu sama orang tua saya habis berkontak langsung dengan seseorang yang positif COVID-19, saya bilang. Terus kata papa kalau saya bilang, terus lu mau tes COVID gitu kan? Lu mau kita semua masuk Wisma Atlet gitu kan? Karena papa tuh nggak percaya sama COVID ini kan. Kata papa, sudah tiap pagi jemur saja jam 8 pagi gitu kan. Tiap pagi keluar dan jemur. Saya makin bingung, saya bilang, saya bisa tes COVID nih dari mana? Sedangkan itu kata kakak Gi, apa sih cuma 150.000 aja kan. Saya bingung saat itu, saya takut, saya panik. Lalu saya lupa, saya bilang kan, saya sudah punya Tuhan Yesus gitu kan. Saya tantang Tuhan. Jadi saya tuh paling demen nantang Tuhan saat itu sebelum dibaptis ya. Saya demen sangat suka nantang Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, jika Engkau Tuhan yang hidup Tuhan, saya percaya Tuhan, saya akan tes COVID. Saya bilang, amin. Lalu besoknya, nggak lama kemudian tuh ada WA dari Sekretariat GBI untuk Google Form beribadah untuk hari Minggu kan. Karena saya udah berdoa nih tadi nih, saya punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan kasih jalan saya untuk tes COVID. Saya langsung isi di jam ibadah itu jam 10. Sudah, tibalah saatnya, ini hari Minggu. Tiba, singkat cerita, sampailah di hari Minggu. Ternyata saya belum tes COVID. Terus saya paginya itu saya WA Sekretariat GBI-nya, saya bilang saya tidak bisa mengikuti ibadah hari ini karena saat itu saya bersama Pendeta Lukman di ruang sekretariat dan saya belum tes COVID, dan walaupun tidak tes juga harus tunggu selama 2 minggu kan, isolasi mandiri selama 2 minggu karena saya berpikiran jangan sampai kursi yang saya pesan itu kosong gitu, lebih baik jemaat lain yang mengisi. Makanya saya konfirmasi kembali. Sudah saatnya, oh ya sudah Mbak, tidak apa-apa gitu. Tapi tidak lama kemudian Sekretariat GB-nya ini telepon saya. Beliau bilang, Mbak bisa nggak datang ke gereja nanti jam 11 gitu kan. Soalnya ini ada tes COVID gratis, itu gereja punya gitu kan, untuk internal gereja. Saya langsung senang kan. Saya bilang, Tuhan Yesus benar memang Tuhan gitu kan. Saya bilang, iya bisa Pak. Saya bilang kan, nanti saya datang. Jadi datang, tapi untuk kali ini saya parkir di paling atas. Saya parkir paling atas. Lalu pas saya keluar dari parkiran, tim medisnya ini baru keluar dari ruang sekretariat, dan Sekretariat GBI-nya ini baru keluar dari gereja. Jadi kami ini secara tidak langsung itu bertemu bertiga gitu kan. Ibarat kata kalau saya telat gitu kan, telat 5 menit aja, saya nggak bisa tes COVID karena tim medisnya ini udah mau pulang. Terus apa yang bisa saya petik di dalam Kristen itu, ternyata tidak ada yang kebetulan, semua sudah Tuhan rancang untuk saya. Jadi Tuhan mau sih untuk tes COVID saat itu. Akhirnya Sekretariat GB-nya bilang, Mbak tolong nih satu lagi. Saya masuk dan itu ada sekitar 2 pendeta. Dan Kakak Gi juga sama Sekretariat GB juga temenin saya untuk tes COVID. Sebelum tes kami berdoa dan saya tes, itu hasilnya langsung keluar 5 menit. Ya puji Tuhan itu negatif kan. Akhirnya katanya mereka, sudah Mbak masuk, udah mulai ibadah dari tadi, masuk gitu. Akhirnya saya masuk, saya berdoa kan. Selesai ibadah saya pulang, lalu di GBI ini ada yang namanya KUL. KUL itu semacam penguatan untuk
para jemaat, itu saya kebagian untuk hari Jumat, setiap hari Jumat jam 7 malam. Itu saya bersama Kakak Gi, saya dan Ibu Siska. Saya bertiga kan full. Itu ada cerita yang mana hari Jumat nih, setiap full. Itu waktu ini udah mau menunjukkan pukul 7. Saya udah di balik pintu. Pintu kamar nih. Karena saya takut gitu. Ketika saya ikut full, karena di dalam full itu kan pertama itu pujian penyembahan, terus doa syukur, baca firman, pembahasan firman, dan doa syafaat, dan doa pribadi gitu. Dan ketika berdoa tuh namanya berdoa kan seperti ini. Jadi kenapa saya ambil di belakang pintu? Saya takut ketika saya lipat tangan seperti ini, tiba-tiba adik saya kayak masuk atau mama saya gitu. Terus dia melihat saya lipat tangan itu, matilah, orang betul matilah. Akhirnya sudah, saya selalu ambil posisi di belakang pintu, dan beberapa kali saya ikut full itu ada satu rasa hati tuh, Tuhan, kapan saya bisa pujian penyembahan seperti Kakak Gi dan Ibu Siska, Tuhan. Mereka pujian penyembahan dengan lantang, dengan tidak ngumpet-ngumpet gitu. Dan saya bahkan pujian penyembahan itu kan hanya beberapa lagu saja yang saya hafal, tapi saya mencoba untuk mengikuti, tapi saya hanya bisa bisik-bisik gitu kan. Dan ketika baca firman juga bergiliran kan. Ada satu saat, di saat full itu, ketika orang tua saya ada di lantai 2 nih, itu saya tidak bisa baca firman gitu kan, karena tidak mau terdengar kan. Jadi dilewatin gitu kan. Jadi kebagian untuk Kakak Siska, Bu Siska saat itu. Ada satu, seperti ini banget kah gitu kan. Kapan Tuhan, kapan saya bisa bebas seperti merdeka seperti mereka gitu. Sudah beberapa kali ikut full dan beberapa kali masuk ibadah di GBI. Tiba saatnya belum, mohon maaf. Jadi saya punya 2 kesaksian tentang kuasa Tuhan sebelum saya dibaptis nih. Tentang kuasa Tuhan itu ada di mana saya ingin mencari buku untuk kuliah saat itu. Buku untuk kuliah, buku bekas. Ada toko buku bekas di depan Terminal Pinang Ranti, tapi ternyata udah digusur kan. Dan saya coba cari nomor teleponnya dan puji Tuhan ketemu. Saya coba WA dan beliau kirimkan lokasi terbaru kan rumahnya. Lalu saya sebelum berangkat nih cari lewat Google Maps gitu kan. Saya nggak pernah beli paket data karena di rumah pakai di Google Maps patokan sebelah sini, dan saya hafal gitu kan, saya tahu itu jalanan. Terus tetapi ketika sampai di lapangan nih, itu ternyata banyak banget gang, dan saya pusing, saya bingung, saya puter-puter, saya tanya sini, nggak ketemu gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Mungkin dalam pikiran saya ini biasanya kalau orang asli situ ditanya langsung tahu gitu kan, mungkin ini penjual buku ini ngontrak apa gimana gitu kan, sehingga tidak ada yang tahu. Terus saya udah capek muter-muter dan saya takut anak saya nangis juga kan, karena saya tinggal. Lalu saya saat itu tantang Tuhan lagi kan, saya berdoa sama Tuhan, dan doa saya saat itu, Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup gitu kan, karena saya selalu berdoa jika Engkau Tuhan yang hidup, karena Rin ngajarinnya itu cuma jika Engkau Tuhan yang hidup, jika Engkau Tuhan yang hidup, Engkau akan tunjukkan Tuhan di mana rumah toko buku ini Tuhan. Percaya. Amin. Itu saya jalanin motor kan, saya jalankan motor itu sekitar 5 meter ke depan, nggak jauh. Setelah saya selesai berdoa itu saya tanya sama satu orang,
Dan dia tahu, dia bilang, oh toko buku ini Mbak, belok sini, belok sini, belok sini. Dan puji Tuhan itu ketemu. Tuhan Yesus benar-benar luar biasa. Terus saya makin kagum kan sama Tuhan Yesus tuh saat itu. Seperti apa ya, jadi posisinya saat itu saya seperti orang yang bisa dikata norak gitu kan, norak dengan wow, takjub gitu loh, bukan norak, takjub. Nah, saya pengen nih, jadi pengen ke gereja nih, karena nggak jauh kan Terminal Pinang Ranti sama Multamini Square ini. Itu nggak jauh. Saya langsung berangkat, pengen ke gereja nih. Nah, sampailah saya di mall tersebut. Ketika masuk mall, saya berpikir, saya ingin punya kalung salib kan. Karena memang, apa sih, kan saya tidak bisa punya Alkitab. Alkitab bener buku seperti ini kan, hanya Alkitab digital saja kan, karena saya takut ketahuan kan. Dan saya berpikir saya pengen punya satu benda di mana saya bisa menguatkan iman saya kepada Tuhan, dan itu merupakan kalung salib ini sendiri satu kebanggaan tersendiri juga kan. Lalu saat itu saya cari ke semua lantai, saya udah muter-muter kan. Itu kan namanya square kan, Multamini Square itu kan kalangan menengah ke atas gitu kan. Jarang ada yang jual kalung salib imitasi gitu. Gak dapet, saya udah capek kan. Balik lagi. Saya tantang Tuhan lagi, sekali lagi tuh. Saya tantang Tuhan. Dan saya berdoa saat itu. Saya berdoa di sebelah ruko yang hook itu yang paling ujung tuh. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau tahu Tuhan, saya tidak bisa punya Alkitab Tuhan. Saya pengen punya satu benda Tuhan yang bisa menguatkan iman saya kepadamu Tuhan. Saya pengen punya kalung salib Tuhan. Tuhan tolong tunjukkan Tuhan. Saya berdoa seperti itu. Saya percaya. Amin. Itu saya berdoa kan di ruko hook. Jadi saya cuma muter satu ruko saja, muter singkat saja. Tidak terlalu jauh tuh. Nah, saya tanya sama penjual aksesorisnya, Mbak, ada kalung salib? Ada Mbak, kata dia gitu. Itu yang saya cari, saya bilang kan. Makin takjub kan saya, wih Tuhan Yesus benar-benar nih. Lalu sudah selesai, akhirnya saya beli kan, saya naik ke paling atas. Saya naik menggunakan lift, saya keluar dari lift. Nah, ceritanya ini belum keluar dari gedungnya nih, baru keluar dari lift. Itu ketika sebelum keluar dari gedung, walaupun belum keluar dari gedung itu, saya sudah bisa melihat gereja gitu kan. Jadi ketika saya keluar dari lift, itu saya melihat penjaga gereja baru buka pintu gereja. Itu saya ngerasa kayak takjub gitu kan sama Tuhan. Sekali lagi, ibarat katanya lagi nih, kalau saya kecepatan 5 menit saja atau 3 menit, itu saya bakalan kecewa karena gereja tutup gitu kan. Saya nggak bisa berdoa di dalam gereja. Tapi Tuhan mau sama Tuhan yang kudus untuk berdoa sama Tuhan saat itu. Jadi istilahnya di saat saya datang itu pintu gereja terbuka untuk saya. Amin, haleluya. Sudah, nah singkat ceritanya saya dikirimin surat formulir baptis sama kakak Nomi. Dan saya bingung saat itu, saya baru beberapa minggu loh terima Tuhan Yesus gitu kan, kenapa harus cepat ini untuk dibaptis gitu kan. Lalu saya cerita sama Rin, dan Rin bilang, ya berdoa. Jadi berdoa saja, kalau memang Tuhan Yesus sudah suruh kamu untuk baptis cepat ini, ya sudah. Kamu nggak bisa nolak dan harus mengikuti apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk kamu gitu. Tetapi ada satu keraguan lagi, di formulir baptis ini diharuskan membayar 50.000 gitu kan.
untuk masuk kolam renang karena gereja GBI ini tidak punya kolam untuk baptis kan. Itu pakai kolam umum. Lalu balik lagi, saya cuman kuliah, saya tidak tahu saya bisa dapat uang dari mana, dan bisa saja minta sama orang tua, cuma kan saya nggak mungkin untuk hal baptis saya minta sama orang tua. Lalu saya tantang Tuhan lagi. Itu saya paling demen, beneran. Saya paling demen nantang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jika Engkau mengizinkan aku untuk baptis, Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau akan cukupkan saya gitu. Nah, saya bilang, itu saya baptis itu tanggal 27 Maret 2021. Sebelum baptis, saya ada cerita sama Kakak Gi. Malamnya nih sebelum baptis, saya cerita sama kakak saya bisa ikut baptis, saya bilang. Terus Kakak Gi bilang, kenapa Mbak? Iya, saya tidak punya uang, saya bilang kan. Terus kata Kakak Gi, uang untuk apa Mbak? Kata dia, itu kan suruh bayar 50.000. Tidak usah bayar gitu, udah untuk kamu gereja yang bayar. Sudah, jangan khawatir, kamu harus baptis. Ya puji Tuhan, balik lagi, Tuhan sudah jawab doa saya lagi. Tuhan sungguh baik. Akhirnya saya senang tuh. Malamnya nih sekitar tengah malam itu saya berdoa. Itu kenapa saya berdoa itu karena sebelum baptis tuh apa ya, saya merasakan kayak baptis nggak ya, kayak iblis tuh lagi mencobai saya saat itu, kayak benar nggak ya saya harus baptis, ragu atau gimana, ada perasaan tidak tenang saat itu. Akhirnya saya berdoa, saya pujian penyembahan, saya minta Tuhan lancarkan dan beri keyakinan benar-benar untuk saya dibaptis. Akhirnya ini pagi hari, nah itu yang saya takutkan kembali ketika saya keluar dari rumahnya, saya harus minta izin apa ini kan. Terus puji Tuhan lagi, anak saya belum bangun, saya keluar tuh sekitar jam setengah 6 pagi kan, karena janjian itu baptis jam 8 pagi. Saya keluar setengah 6, saya turun ke bawah, saya keluarin motor, dan orang tua saya cuma nanya, mau kemana Kak gitu kan. Saya bilang saya mau keluar sebentar. Sudah gitu. Itu nggak ditanya-tanya bener-bener detail mau kemana gitu kan. Terus akhirnya saya pergi, tiba-tiba udah sampai kan di parkiran gereja di parkiran mall paling atas. Saya telepon Kakak Gi. Saya bilang, Kakak, saya sudah di parkiran mall, saya sudah di gereja. Kakak Gi kaget, cepet banget Mbak, kata dia, udah nyampe aja. Terus saya bilang, kata Kakak Gi, semangat banget. Terus kata saya, iya dong semangat, saya mau jadi anak Tuhan, saya mau dibaptis. Saya bilang, saya harus semangat. Sudah, kayak ya sudah, tunggu yang lainnya karena kan posisinya janjiannya jam 8. Ya udah, saya tunggukan. Saat itu saya tunggu, tibalah jam 8 itu Bapak Pendeta datang dengan beberapa jemaat yang mau dibaptis juga, itu sekitar 6 orang bareng saya tuh. Kami masuk ke dalam gereja, dan di situ diberi arahan oleh Bapak Pendeta Budi tentang apa sih baptis gitu kan, kenapa harus dibaptis, seperti itu kan, bagaimana tata cara baptis gitu. Lalu karena yang lain sebelum itu kan ditanya udah berapa lama gitu kan ikut Tuhan Yesus gitu-gitu kan. Terus ada yang udah 1 tahun, ada yang udah 3 tahun gitu kan, ada yang baru beberapa bulan. Dan saat itu Bapak Pendeta bilang seperti ini, bukan cepat atau lamanya kalian terima Tuhan Yesus untuk dibaptis, tetapi ketika Tuhan sudah mengizinkan kalian untuk jalan Tuhan gitu. Jadi tanpa saya bertanya tentang keraguan di dalam hati saya, kenapa saya baru mengenal Tuhan Yesus beberapa minggu saja saya harus sudah dibaptis gitu. Dan Tuhan sudah jawab lewat Bapak Pendeta Budi. Akhirnya sudah selesai dan kami berangkat menuju kolam renang Sentek saat itu kan. Nah balik lagi, saya tuh nggak pernah isi pulsa data gitu kan, dan saya tahu saya pernah ke kolam renang ini, cuma saya takut nyasar kan. Yang lain pada pakai mobil kan, ada yang pakai motor satu, cuma laki-laki saya tidak berani, kayak malu gitu, malu untuk bertanya bareng yuk gitu apa gimana gitu. Terus akhirnya pas saya bingung, saya kebingungan nih. Bapak Pendeta
Budi keluar gitu kan, menuju motor, ternyata Bapak Pendeta pakai motor sama anak. Akhirnya langsung samperin, saya bilang, "Bapak boleh nggak saya ikuti Bapak dari belakang, soalnya saya takut nyasar," gitu. "Oh boleh, ikuti saya saja dari belakang ya," kata dia. Sudah, saya ikuti sampailah ke kolam renang ini. Jadi uang 50.000 itu bukan untuk gereja, tetapi untuk tiket masuk diri kita sendiri ke kolam renang tersebut gitu kan. Akhirnya yang lain nih, jemaat yang lain sudah masuk, saya tinggal tunggu di depan bersama Bapak Pendeta dan kami menunggu KKG. Saya nunggu KKG, kira tidak lama KKG datang dan saya dibayarin kan sama Bapak Pendeta. Kami masuk ke dalam, saya berganti pakaian, itu pakaian putih, itu tanda salibnya itu warna ungu, baju putih, dan itu saya pakai stocking hitam karena kan apa sih namanya, di dalam agama sebelumnya kan saya selalu tertutup gitu kan pakai gamis. Jadi ada satu kebiasaan atau satu malu gitu, apa ya, belum berani istilahnya buka aurat atau gimana, masih ada hal-hal yang mendasari, itulah alasan seperti itu, karena saya pakai stocking gitu kan. Karena banyak ketat juga kan, jadi kayak rada-rada gimana gitu. Lalu udah saya dipanggil untuk menyelam urutan ketiga. Setelah satu nyelam, selesai baptis, kedua, tiba lagi giliran saatnya saya dibaptis. Saya masuk ke dalam kolam dan Bapak Pendeta Budi berdoa sebentar untuk saya. Itu beliau bilang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Pendeta Budi menyelamkan, pegang kepala saya selam. Tapi pegangnya juga nggak terlalu itu kan, karena sebelumnya kan prosedur COVID gitu kan, jadi tidak bisa apa gimana. Lalu saya menyelam, bangun kan, terus apa sih namanya, ya ada berdoa gitu kan. Dan saya setelah baptis nih bangkit dari kolam, itu apa ya, saya ngerasa bangga jadi anak Tuhan Yesus. Saya udah dibaptis nih, kayak perasaan tuh lega banget gitu kan. Saya nggak peduli apa yang akan terjadi di belakang, karena yang saya pikirkan saat itu, saya sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Saya akan selamat, saya sudah punya Tuhan dan Juru Selamat gitu kan. Saya bangga saat itu. Dan ada 4 doa yang saya doakan setelah saya baptis tuh. Itu yang pertama itu doa untuk orang tua saya, yang kedua itu doa untuk anak saya, yang ketiga itu untuk orang tuanya Rin, dan keempat itu untuk pekerjaannya Rin. Puji Tuhan, keempat doa tersebut itu sudah Tuhan jawab semuanya. Amin. Jadi selesai saya berdoa kan, saya ambil sikap doa dan mengucapkan 4 doa tersebut. Selesai baptis semua, kami berdoa semua, sudah pulang. Itu saya sampai rumah. Beberapa hari kemudian saya mendapat satu cobaan dari Tuhan. Ternyata memikul salib itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Mengikuti Tuhan itu tidak sesenang apa yang Tuhan pikirkan. Karena sebelum baptis nih, kita minta apa aja Tuhan kasih. Tapi setelah baptis nih, ternyata sayang, mengikut Tuhan Yesus itu tidak semudah apa yang kita pikir gitu. Tuhan ingin menguji Iklima, sampai di mana kadar keimanan dan kepercayaanmu terhadap saya gitu. Makin pencobaan yang saya terima dari Tuhan tuh, lalu apa sih namanya, tibalah di saat saya ketahuan. Jadi langsung ke intinya saja. Setelah baptis, hari di mana
saya ketahuan sama keluarga besar saya, itu jatuhnya bulan puasa kemarin. Bulan puasa kemarin tuh, jadi saya habis buka puasa nih. Saya habis buka puasa sama selesai buka puasa masih ada mama tuh di lantai 2, masih ada mama dan papa tuh udah berangkat ke masjid. Saya lagi video call nih sama Rain nih. Lalu mama turun ke bawah, terus tiba-tiba ke atas dan mama bilang sama saya gini, ih tadi ini video apaan nih, kata dia gitu kan. Terus apa sih video apaan nih? Saya bingung kan, apaan video apaan sih ya, saya bilang kan, karena saya posisinya lagi video call sama dia, saya tidak tahu ada notif WA yang masuk kan. Terus ini video apaan, lu bikin video apaan, jalan-jalan ke kota Kudus gitu, tentuin ke jalan Kristus, kata dia gitu. Lu Kristen lu, kata dia, kafir lu, kata dia, nggak boleh gitu lu, katanya, baca syahadat lagi lu, kata dia gitu kan. Nah, di situ saya tidak mau menyangkal Tuhan, saya takut, saya bilang apaan sih, itu cuma video biasa saja gitu kan. Saya tidak bilang enggak bukan Kristen gue gitu. Terus saya cuma bilang itu cuma video biasa saja, saya bilang. Terus maksudnya apaan gini, boy mau marah-marah tuh, saya takut, bener-bener gemeter saat itu. Lalu ternyata saya matiin telepon kan, saya buka grup, itu yang kirim kakaknya mama. Saya langsung teringat di mimpi keempat saya yang ada seorang wanita yang melihat saya bersama Tuhan Yesus tuh. Itulah. Jadi saya tarik kesimpulan bahwa kakaknya mama lah yang berada di mimpi saya, yang kasih tahu ke keluarga besar kalau awal-awal mulanya itu kakaknya mama gitu kan, kalau saya Kristen awal mulanya nih. Jadi seperti sudah akhirnya mama telepon ke kakaknya mama nih, suruh hapus gitu kan, takut papa tuh ngeliat, tapi posisinya kan bapak lagi mimpin terawih, jadi nggak mungkin lah bapak buka HP gitu kan. Ternyata bapak tuh udah buka, jadi tetap dihapus sama kakaknya mama video itu di grup keluarga. Kata mama, terus kemudian saya masuk ke kamar, terus mama bilang, awas tuh jangan macem-macem lu, gue bilangin bapak lu, namanya orang Betawi kan. Lalu saya bilang, ya sudah bilangin aja, cuma video biasa aja gitu kan, padahal dalam hati mah gemeter, takut. Terus saya yakin pasti walaupun papa tidak baca, tapi bakalan dikasih tahu mama juga pas pulang dari sholat tarawih kan. Jadi saya berdoa saat itu dan Rain ajarkan saya, ketika nanti mama dan papa tuh maki-maki atau menghina, cukup kamu doakan seperti ini, Tuhan ampunilah mereka Tuhan, sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Cukup itu saja Tuhan, jangan berkata apapun, cukup dalam hati doakan itu. Saya ikutin kan apa kata Rain. Lalu saya berdoa sama Tuhan, saya minta Tuhan lindungi saya karena papa tuh orang kasar. Terus saya takut dipukul kan. Lalu tibalah sebelum papa jam pulang terawih kan, saya tahu itu hal aneh terjadi pada diri saya tuh. Telapak tangan saya sakit, telapak kaki saya sakit, seluruh badan saya sakit semua. Itu saya nggak tahu, tadinya saya sehat-sehat aja kan, ini kenapa badan pada sakit gitu kan, Tuhan tolong, Tuhan jangan seperti ini Tuhan, maksudnya ini kenapa badan tuh. Terus tiba-tiba kan sudah ada jam 9 selesai tarawih nih, pokoknya setelah jam segitu suara motor papa kan datang pulang. Terus beliau masuk motor gitu, gerbang jebret gitu. Pas bunyi gerbang nih, banting, itu semua rasa sakit di badan tuh hilang tiba-tiba kan. Terus mama datang, nggak lama mama naik ke atas, dipanggil tuh papa ke bawah gitu kan. Terus aku bilang apaan sih, takut gitu kan. Bilang enggak, apaan sih, nggak mau gitu kan. Itu dipanggil mau ditanya itu maksudnya kan untuk ke bawah. Lalu papa sendiri yang naik ke atas nih. Papa tanya apa-apaan nih, kata dia. Kenapa kak, kata dia gitu. Hancur semua, kata dia. Jangan baca 25 saja saja kak, katanya dosa kamu gitu kafir segala macam. Tetap itu
lidah saya tuh, mulut saya tuh nggak bisa berkata apa-apa saat itu. Hati saya tenang saja, saya cuma doa, Tuhan ampuni mereka, Tuhan sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Tuhan. Cukup itu saja. Mulut saya tuh nggak bisa terbuka. Lalu habis itu selesai, papa turun. Nah, disitulah saya mulai diproses. Saya tuh diproses selama 1 minggu itu. Jadi setelah kejadian ketahuan nih, saya langsung telepon kakak Gi, kakak rohani saya. Kakak Gi bilang kamu harus puasa selama 3 hari, itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, Kak. Saya berpuasa, ikuti apa kata kakak Gi, dan yakin di hari ketiga Tuhan akan jawab. Saya mulai puasa, sehari saya berpuasa, itu hari pertama. Hari kedua ada cerita di mana engkong tuh kakek ya, kakek saya bawa air segelas besar tuh, air doa, dibilang kan orang Betawi itu air doa. Lalu engkong dobrak kamar, terus dia bilang, kata dia, bangun lu, kata dia gitu. Gue denger lu Kristen, kata dia gitu. Jawab engkong, kata dia, gue denger lu Kristen lu, dia. Terus aku bilang, apaan sih, cuma gitu-gitu doang kan. Terus minum nih, kata dia gitu. Terus itu air doa ini diusapin ke seluruh tubuh saya kan, karena engkong saya berpikir saya ini kemasukan setan, saya kemasukan jin kafir lah gitu loh, jin kafir. Jadi diusapin lah air doa ini kan. Terus saya diamin kan, ke seluruh tubuh saya diusapin. Minum nih, kata dia gitu kan. Itu saya berterima kasih sama Tuhan, karena kan itu jam 2 siang saat itu kan. Nah, orang rumah tuh taunya kan saya berpuasa sampai jam 6 sore. Sedangkan saya hanya berpuasa tuh sampai jam 12 siang. Saya haus kan. Saya mau bingung, ada orang gitu kan, banyak orang di rumah. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan tahu aja kan saya haus, saya dikasih air sama Tuhan tuh, disuruh minum. Terus